Nah jadi intinya teman sekalian, sebenarnya saya tidak peduli mau Indonesia akan punya presiden yang turunan Nabi Muhammad sekaligus turunan Raja Mojopa, itu tidak penting. Kita ambil maknawiannya saja sebagaimana Muhammad tadi. Pokoknya yang bisa menyelamatkan Indonesia nanti adalah kepemimpinan yang punya 4 syarat. Satu, secara profesional dia berigel, canggih, terampil. The whole thing, dia paham globalisasi, dia paham privatisasi, dia paham bahaya dan baiknya ini itu, dia profesional, manajemennya oke, penguasaan masalahnya oke. Dulu sudah saya ceritakan tentang gelas itu kan, bulan kemarin, bahwa kalau SBY gelas penuh, kalau diisi amber. Kalau Pak Harto itu gelas penuh, tapi kalau ketemu orang langsung dikosongkan sehingga dia nyerap. Kalau Gus Dur itu gelasnya bolong. Jadi bisa nih piro gelas buru ini. Jawab, ya apa Gus? Gus babang mulai kok repot. Nah, itu Gus Dur. Nek Bung Karno dia nggak butuh gelas karena dia justru yang ngisi gelas. Dia bikin wedang Ganevo, dia bikin minuman namanya Nekolim, Usdek, apa meneret? Nasakom. Wah, dia pokoknya bikin ramuan macam-macam. Itu Bung Karno. Jadi dia bukan gelas, dia justru yang isi gelas. Anaknya sampai nggak kenal gelas. Wes, angel lagi. Mau diisi apa nggak tahu kita udah. Wong dia nggak punya gelas, yang gitu, dan nggak pernah kenal gelas, jadi ya susah banget sudah. Ya sudahlah, ya apa-apa lah gitu. Nah kalau Habibie baru mau nyentuh gelas sudah nggak jadi presiden lagi kan gitu kan. Jika kata ini lo wes kata di presiden, wes akhirnya saiki lah kait ketemu SBY gitu. Nah kalau Pak SBY ini gelasnya penuh dan sebenarnya dia harus belajar kepada Pak Harto karena dalam teori Al-Quran semakin engkau banyak mendengarkan semakin engkau mampu melihat. Kadar mendengarkan berbanding lurus dengan kemampuan melihat. Kalau engkau ingin mempelajari masyarakat, mengetahui rakyat, engkau harus mendengar sebanyak-banyaknya. Sami'un baru basir. Itu teorinya seperti itu. Jadi ketika dulu Gus Dur digugat mau jadi presiden tapi tidak bisa melihat, itu saya ketawa, sebenarnya tidak apa-apa kalau buta. Cuman kalau sudah tidak bisa ngelihat tapi juga tidak mau dengerin lah, itu celaka betul kita. Gitu. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, intinya pokoknya kita ambil aja bahwa 4 syarat ini kita lakukan aja lah, nggak usah nunggu pemimpin siapa-siapa, yang penting kita melakukan gitu aja. Pertama, manajemennya mesti oke dong, jangan pakai jeragan-jeragan lagi, mesti rasional, sistemnya mesti baik, konstitusinya mesti beres. Amandemen UUD 45 ya dilihat bukan pro, bukan kontra terhadap amandemennya, tapi terhadap substansinya apa, kan begitu. Itu namanya manajemen akal sehat. Nomor 2, kalau pakai teori yang bulan lalu kita omongkan, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Jangan diperhatikan ini bahasa Jawa atau bukan, kita ambil maknanya saja bahwa dia harus satria. Satria itu ya kalau diundang untuk interpelasi harus datang. Kalau enggak satria namanya. Jangan cuma ngutus Hasan Wirayuda sama 1-2 menteri lain. Termasuk untuk Lapindo nanti juga jangan menolak kalau ada interpelasi. Kamu satria. Kalau enggak kamu tidak satria. Bahkan untuk pemimpin yang sejati berikutnya ini tidak cukup satria, dia harus juga pinandita. Dia memiliki wawasan spiritual, dia memiliki wawasan kosmologi, dia kenal Einstein sebaik-baiknya, sebagaimana dia kenal Ronggo Warsito sebaik-baiknya. Dia kenal Aristiadi sebaik-baiknya, sebagaimana dia kenal Al-Ghifari sebaik-baiknya. Dia kenal Umar bin Abdul Aziz sebaik-baiknya, tapi juga kenal Ahmadinejad sebaik-baiknya. Karena dia seorang pinandita. Ilmunya transenden, siklikal. Dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Dia tidak kaget oleh yang klinik-klinik. Dia tidak kaget bedanya PKS sama PK. Yang nerima DKP itu PK, bukan PKS. Itu pedat duduk sapi. Nah sing saiki sapi itu itu pedat sing nerima biyen. Nah saiki lah sapi. Nah sapi iki biyen asale gak teko pedat tapi teko gudel kan gitu ya. Kira-kira gitulah ya.
Logikanya saya ngikutin aja kok sama Pak Hidayat ini. Saya ngikut aja. Kemarin di Palembang saya bacakan itu sebagian dari yang saya bawa 542 penerima dana DKP. Tapi hari ini saya membacakan malah saya biarin aja lah. Pokoknya saya sudah simpen itu dan masih banyak lagi, ada ribuan. Yang saya sudah punya 542 saya dapatkan dari Rohmin sendiri langsung dari tahanan. Saya ambil di sana, kita umum nih Cak, sebelum tak umum nih lumayan gitu loh, untuk pembacaan puisi. Kemarin kita umumkan ada sekitar 15 lah, yang asik-asik gitu kan. PK berapa kali, BEM ITB berapa kali, SBY JK berapa semua. Ini kalau mau diumumkan nanti kita bagi aja, kita foto kok kan. Enggak diurus, enggak apa-apa, yang penting kita ketawakan. Itu karena mana ini main najib udah aja dapat. Bentak kemarin. Mana ini? Lama aku kok enggak ada. Asu nek bangunnya ini aku enggak dicari. Masa aku enggak dikasih? Gila apa aku ini juga ingin korupsi? Masa aku enggak dikasih? Ada ginian aku enggak dikasih. Enak aja nih Pak Harto segala macam tuh gimana? Saya marah sama Pak Harto. Pak, saya punya mobil katanya sampean yang membelikan. Saya punya rumah sama Mbak Novia katanya dibelikan Murdiono. Saya punya motor katanya dibelikan Harmoko. Sekarang saya tagih, mana? Mana? Sampean senang mereka masuk neraka? Mana? Kalau ini dibiarkan jadi fitnah kan mereka masuk neraka. Jadi selamatkan mereka. Kasih beneran. Nggak dikasih sampai sekarang. Dan saya itu ingin nama saya terdaftar di situ terus diumumin ke orang gitu loh. Terus saya diadili gitu loh. Ingin saya masuk penjara, ingin betul aku. Masya Allah, betapa enaknya di penjara. Temenan aku sudah sedih melihat temanku jauh di sana, mulia Nakwe Kusuma sampai tidur tiap hari. Aku ingin menemani dia. Cuma aku mau nyogok siapa-siapa, aku nggak punya uang. Mengguyu kan menengahnya kan. Ini yang tiap hari nemani Mas Mulyana Kusuma di Cipinang. Nemani tidak sebagai wanita, nemani sebagai sahabat. Begitu teman sekalian. Satria Pinandita. Jadi tidak cukup ilmu sosial. Dok, tidak cukup ilmu kebatinan, dok, tidak cukup ilmu tasawuf, dok, tidak cukup ilmu syariat, dok, tidak cukup fikih usul fikih, dok. You have to touch the whole thing. Karena dunia sudah sampai pada tingkat komplikasi yang juga sudah sangat menyeluruh. Anda harus mampu mengambil itu. Dengan ilmu Satrio, ilmu Pinandito, itu pun tidak cukup. Karena masih harus ada sinisihan wahyu. Anda harus mulham. Mulham itu orang yang kalau melangkah itu bukan dia yang melangkah, tapi Allah yang melangkahkannya. Kalau seseorang berjalan itu bukan dia sedang berjalan, tapi Allah memperjalankannya. Kalau dia memetik gitar, bukan dia yang memetik gitar, tapi Allah sedang memetikkan jari-jarinya ke gitar. Itu kira-kira. Mudah-mudahan Berantas ini termasuk kalau main gitar itu Allah yang sebenarnya bermain gitar. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak begitu seperti di TV-TV, tidak ada masalah kan, mereka bukan Allah yang memetikkan kan gitu. Sinisian wahyu. Jadi memang kita benar-benar butuh ini. Nah Pak Hidayat sudah menjelaskan begitu rupa ketidakbisaan proses ini untuk terpisahkan satu sama lain antara barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Dan Pak Hidayat ini punya keahlian dan tesis hasil dari analisis dan penelitian sedemikian rupa yang sangat kita butuhkan untuk menjelaskan itu semua secara ilmiah. Seingat saya, memulainya degradasi pengetahuan dan ilmu strategi sejarah kita itu ketika Pak Hidayat mulai tidak diterima sekitar 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Pak Hidayat ya. Karena beliau sesungguhnya dulu sudah memberikan wacana dan perspektif yang sangat tepat Indonesia. Cuman karena beliau memakai bahasa-bahasa dan beliau sangat keras, nabrak-nabrak gitu, ya akhirnya orang tidak tahan bakatnya. Jadi kalau ngerayu wanita memang ada tekniknya Pak. Nah sampean kan jelang-jelong gitu kayak Brontoseno gitu kan sampean ini. Nah gitu loh, kalau Pak Harto kan, kalau pakai teorinya Pak Harto kan nggak kentara. Nggak ngerayu tapi kena gitu kan. Kalau Bung Karno kan
karena wibawanya yang kuat, set kena. Dewi Soekarno Putri kena. Terus dia Ratu Sirikit datang sama Norodom Sihano, dia dilirik, dipuji. Dan Norodom Sihano itu begitu seni, begitu junior di depan Bung Karno, sehingga rela istrinya disenengin oleh Bung Karno, itu rela. Saking besarnya Bung Karno, jadi Bung Karno itu orang besar bener, segala-galanya besar dia. Tahu benar, nah Bung Karno itu kan ya sama, di samping saya ini agak ke Bung Karno dalam hal tertentu kan. Oke, begitu sekalian. Nah Gus Nuril, sekarang saya mohon, jadi syahadat ini sebenarnya bukan hanya masalah beliau berdua, bukan hanya kasus beliau berdua dan upacara beliau Mbak Patricia ini. Manggilnya Mbak siapa Mas Panami? Mbak Tia. Syahadat ini urusan kita semua, sebenarnya kita sekarang membutuhkan bersyahadat kembali. Ibarat orang nikah, enggak apa-apa kalau kita perbarui nikahnya tiap hari. Kan asik tuh kan, bangun tidur berdua sama istri nikah lagi, kan asik gitu kan. Honeymoon lagi gitu. Mumpung anak-anak sudah berangkat sekolah, yuk honeymoon lagi. Honeymoon lagi. Dan honeymoonnya bermacam-macam. Kadang di dapur, kadang di pogo itu namanya. Kadang di sumur, loh enggak apa-apa, asal ditutup semua. Terus kamar mandi dipanjur keras, wah, tetangga-tangga enggak dengar, disangka sedang ngulas kamar mandi padahal honeymoon. Kan enggak apa-apa begitu ya. Gitu. Saya sering melakukan yang begitu. Ya bojo kadang-kadang ya ojo ngono tok, kadang-kadang nganggo kemben, kadang-kadang nganggo jarit, kadang-kadang ya namanya juga Mas, suami istri harus diperindah lah. Kadang-kadang saya, pokoknya adegannya macam-macam lah. Ya iya, masuk gitu terus monoton ya harus di. Kadang-kadang jilbaban tok sininya jangan dicopot tapi bawahnya copot. Kadang-kadang gitu. Wah asik gitu. Sensasinya luar biasa. Lah bojo-bojoku dhewe kok